Untuk kesempatan kali ini dan masih dengan 4 narasumber kita ya Bung Jose ya Pak Joko. Kalau tadi saya perhatikan gitu, padahal sebenarnya memang setiap kita tuh punya ide-ide kreatif gitu ya, bahkan mungkin ide kreatif kita tanpa batas. Ya, seperti teman-teman ini gitu, mereka punya ide kreatif, mereka langsung menuangkan gitu. Beda dengan era-era langsung action, beda dengan era-era kita dulu mungkin ya, mau action tuh mikir-mikir dulu gitu. Iya. Tapi ini memang tipe-tipe anak-anak muda zaman sekarang seperti itu ya. Iya, betul. Jadi anak muda sekarang itu bagusnya ya. Ide kreatif langsung punya ide dieksekusi, itu bagusnya. Tapi nggak bagusnya bisnisnya bisa jadi tidak jangka panjang. Harus cepat-cepat sadar. Artinya ketika bisnis ini yang pesan banyak ya, donat misalnya, yang pesan mulai banyak, harus cepat sadar loh. Ternyata ini sehari ini saya bisa produksi 2000 loh ternyata. Harus sadar. Coba bayangkan kalau mereka nggak sadar, 2000 mau bikin gimana kan pusing. 2000 mikirnya masih saya produksi sendiri di rumah saya, kemudian saya masih ngadonan sendiri, udah lupakan. Jadi harus ada pemberdayaan, misalnya pemberdayaan masyarakat sekitar. Dia sistem quality control misalnya, justru di training semua supaya produknya dipul ke kita, itu cara ekstrim gitu. Atau bisa jadi kita cari ya kembali bisnisnya besar ada, berarti kita harus bikin analisa bisnis yang kuat, kita cari investor. Kalau enggak ya pasti akan tergerus sama yang besar. Jadi ide-ide gini sayang sekali gitu, ide bagus tapi biasanya nggak jadi punya sendiri akhirnya. Jadi sekarang mungkin masih sambilan boleh, tapi kedepannya harus nggak sambilan. Ketika sudah mulai menghasilkan, harus jalan. Karena apa prinsipnya? Tidak ada satupun bisnis yang itu bisa sukses kalau itu tidak ditekunin secara 100%. Bisnis itu harus kedalaman, betul. Betul. Harus jadi misalkan nanti Ana sama Ayahnya harus tahu semua tentang tepung-tepungan, harus tahu semua tentang flavor, harus tahu semua tentang dunia baking, harus tahu, harus ahli banget. Maka itu baru bisa terjadi, dia besar banget. Kalau enggak ya akhirnya bisnis bisa, tapi ya itu yang tadi istilahnya saya sama Bang Yose, ya cukuplah buat makan. Nah sayang. Oke, baik. Ini ada dari Valentina Endrawati, donat kotak. Saya pernah nyoba beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah mereknya saya sebut nggak apa-apa ya. Kalau nggak salah mereknya Kubik. Pernah dengar Kubik? Kubik? Enggak. Belum pernah dengar. Iya, itu dari Valentina. Pernah nyoba. Ternyata memang jadi lucu nih. Jadi lucunya gini. Kadang-kadang pengusaha itu ngeklaim bahwa produk pertamanya tuh punya dia. No problem. Karena kan nyatanya yang lain sudah mulai tidak ada. Tapi yang penting adalah setelah kita bilang ini produk donat, saya bilang tadi bahwa bukan berarti produk pertama pasti menang. Bisa jadi ini donat kotak yang keempat, bisa jadi. Bisa jadi apa? Tapi akhirnya dunia taunya bahwa itu yang pertama. Donat ini yang terkenal gitu. Karena ada istilah donatnya. Betul. Iya, jadi nggak masalah. Jadi kalaupun tadi ada produk tadi, jadi ini kalau kita bilang soal produk itu belum tentu yang kita buat itu yang lain belum punya. Hanya aja yang lain itu mungkin tidak pandai mempiarkan produknya, tidak pandai membranding produknya. Jadi kalau kita tahu poinnya di situ adalah, yuk jangan sekedar production, tapi kita harus bicara soal branding gitu. Gimana kalau soal branding Go Donuts nih? Ada strateginya nggak? Atau mengalir aja? Atau perlu konsultan kita? Pasti ada, cuman mereka strateginya mungkin masih sporadis, tapi pasti ada ya. Cerita dong supaya branding. Kalau kita sih lebih ke awalnya promosi sih, promosi marketingnya tuh ke ini food blogger. Karena kan sekarang lagi ngetrennya food blogger, hampir semua endorse ke food blogger. Jadi kalau baru punya usaha baru mau dikenal ya dari food blogger biasanya gitu. Nah memang kita awalnya dari situ. Justru kita pas pertama kali mau ngerilis si donat kotak ini, kita endorse ke food blogger. Ada yang lumayan terkenal juga sih food bloggernya. Nah memang benar gitu hasilnya luar biasa sih waktu itu. Jadi Instagram kita yang followernya dulu masih ya sekitar berapa puluh. Nah pas udah di endorse itu langsung naik hampir 1000-an, naiknya cepat dan orderannya pun lumayan gitu. Nah memang kalau dari kita sih untuk marketingnya, brandingnya belum kepikiran yang gimana, paling kayak endorse aja sih. Yang bikin siapa sih? Yang bikin memang kalau yang ngolahnya sendiri memang mempekerjakan orang lain? Enggak, aku yang yang sendiri siapa
siapa tahu dibantu dengan yang lain juga dan mempekerjakan yang lain juga. Ada mbak 3 orang, ada mbak. Satunya lagi bisa sama mamah sih. Jadi untuk adonan memang aku nggak kasih ke orang lain, karena aku orangnya agak-agak ini ya, perfect lah ya. Agak-agak perfeksionis lah untuk makanan gitu. Juga aku takutnya kalau aku kan udah pasti aku yakin aku sama bersih, gitu kan. Kalau yang lain kan aku nggak tahu gitu. Jadi kalau untuk adonan dari mentah sampai matang itu aku di bawah pengawasan aku sama mama. Gitu. Kalau dalam jumlah besar gimana? Kalau pesanan dalam banyak yang order? Tetap aku sendiri. Tetap aku sendiri, cuman aku paling gitu. Mungkin aku bikin adonan nih si mbak yang goreng gitu. Cuman tetap dari awalnya itu tetap aku yang pegang pakai sendiri. tangan sendiri ya. Kalau saya kan kadang kalau mbak kan ada kotoran dikit, mungkin ada debu atau ada apa kan suka biar ini nggak kelihatan gitu kan. Nah, kalau aku tuh orangnya ada gatal kalau ngatain gituan, jadi aku belum berani ngasih ke orang lain. Iya. Gitu. Jadi kalau memegang meja kita ada debu langsung nggak bisa ya. Orangnya asik katanya gitu, asik ya. Iya. Iya, nah kalau ke depannya gimana sih, mau apa teman-teman dengan ini? Aku rencana sama temen-temen kedepannya punya kitchen sendiri. Jadi kitchen sendiri. Kita kalau bilang toko kayaknya enggak ya. Karena kalau kita karena dari posisi kita sendiri, coba kalau setiap hari lu dikasih makan donat emang gak enak gitu loh. Jadi kayaknya kita akan tetap online seminggu cuma 3 kali. Cuman bedanya adalah aku nggak ngerjain di rumah gitu, dan aku mungkin ada kitchen di luar. Aku udah kitchen di luar dan aku mungkin udah kerjain hire orang untuk bikin ini dari awal sampai akhir gitu. Oh, jadi untuk online hanya seminggu 3 kali, hanya terima online seminggu 3 kali aja. Kenapa nggak tiap hari? Karena kan aku juga kerja. Oh iya. Atau biar penasaran Terbatasan waktu juga ya. juga kalau itu diposisikan sebagai orang penasaran bisa-bisa juga. Iya, jadi bikin orang penasaran. Dan numpuk pasti kalau yang ordernya nggak tiap hari, PO-nya numpuk biasanya. Ada satu makanan di Jogja, itu kalau kita order ya sebulan ke depan baru dapat jatah loh. Atau ada juga. Ada. Online juga. Jadi jangan berpikir online itu harus kita bisa kaget kalau bagian strategi kali ya. Bisa jadi. Walaupun sebenarnya keterbatasan kita sih nggak bisa setiap hari. Iya, tapi orang tunggu-tunggu ya. Tunggu order. Iya, strategi juga. Michael, ini kalau ke depan seperti apa? Yang visi kamu apa dengan escape room ini? Kalau di Jakarta ini yang seperti yang tadi Pak Joko bilang, yang main escape game, yang menikmati entertainment gaya baru ini belum banyak, belum sebanyak yang menikmati bioskop misalnya. Kalau bioskop kan hampir semua orang sudah menikmati, sudah mencoba experience-nya, thrill-nya. Jadi memang kita memang ingin ekspansi ke seluruh Indonesia. Sementara kan kita baru ada di Puri, Bandung, sama di Kelapa Gading. Sekarang kita lagi konstruksi di Alam Sutra sama di Bali. Bandung sama Bali kita franchise ke orang. Jadi memang karena ini juga break evennya cepat, jadi kita company ini memang tujuannya ke franchise ke seluruh Indonesia dan mungkin keluar negeri kalau udah siap nanti. Ntar kalau di Alam Sutra udah kita hampir. Oh, pasti dia udah nanti. Mungkin gini supaya teman-teman hard listener tahu ya, artinya untuk masuk ini kurang lebih berapa orang sih, apakah harus tim, apakah sendiri bisa, terus bayarnya mesti berapa, kan perlu juga lah ya supaya atau ada batasan usianya kan? Betul, supaya artinya pendengar juga tahu nih, kalau banyak orang Indonesia itu punya usaha tapi ketika usahanya itu tidak diedukasi dengan baik, orang mau masuk tuh takut gitu. Nah itu gimana? Apakah harus kelompok atau memang boleh individu? Ini posisinya kita biasa kalau misalnya timnya komposisinya sekitar 2-8 orang. Jadi mulai dari berdua baru bisa. Kalau main sendiri kayak lucu kali ya, kalau misalnya ada yang perlu kerja sama kan nggak ada dong, kita kerja sendiri. Kalau misalnya berdua berdelapan. Ini kayak ke misalnya kalau ke wahana ke Dufan kan jarang dong orang ke Dufan pergi sendiri, jarang dong. Dia kan bersama sama teman-teman teriak bersama dan takut bersama. Berapa orang Idealnya 8 ya. Paling seru mungkin kalau 8 sebenarnya rame, jadi banyak yang semua banyak ide-ide, sebenarnya jawabannya cuma satu, idenya banyak, jadi nanti suka di dalamnya mungkin ribut. Jadi idealnya sebenarnya mungkin sekitar 6 orang itu pas di dalamnya. Mereka masuk berenam untuk satu episode. Mereka berenam ini kadang kepisah, kadang mereka bersama, tergantung skenario dari setiap temanya dia. Kalau Sane datang sendiri terus gabung dengan tim yang ada di sana juga ada yang begitu? Kita di sini nggak bikin boleh masuk dengan tim lain, soalnya biasa kalau sendiri. betul sama teman-teman sendiri tiba-tiba ada orang lain
nanti kalau misalnya mereka di dalam kayak ruang pintunya sebenarnya yang ini, terus mereka jadi debat di dalam kan jadi menghindari yang seperti itu. Betul, ya. Ada rewardnya nggak sih kalau menang gitu? Rewardnya paling ya tepuk tangan dan kepuasan pribadi. Tapi kalau mereka memang di sini ada rekor, jadi kalau mereka bisa memecahkan semuanya dan berhasil keluar dari waktu yang tim sebelumnya, mereka bakal dapat free ticket di game berikutnya. Ada kayak semacam rekor gitu untuk setiap dari ruangan-ruangannya. Tapi biasanya kalau untuk yang pemula nih kayak model saya lah ya, ibu-ibu masuk ke situ pengen nyoba, nggak pernah ya ikut-ikutan main begitu. Saya mewakili ibu-ibu di luar masuk ke sana, biasanya mengalami apa tuh? Pertama, kegagalan gitu, sering gagal atau gimana? Di sini mereka kalau begitu masuk, yang penting adalah experience-nya dan adrenalinnya ketika main. Cuman kalau misalnya memang nanti kalian stuck, kalian tidak bisa lanjut ke ruang berikutnya atau bingung, nanti ada game master yang bisa bantu kalian lewat headphone gitu. Jadi nanti kalian bakal dibantu. Ada yang ada mandu yang ada pandu. Kalau misalnya nggak bisa, jadi kayak misalnya bener-bener nyangkut nggak bisa nih gimana? Nanti dikasih bantuan seperti mungkin ada sesuatu di bawah pintu tersebut atau seperti itu. Jadi orang yang main itu dipandu ya, benar-benar dipandu. Jadi bisa tersambung dan di depan operator selalu siap gitu ya. Operator kita selalu siap sepanjang gamenya. Cuman kalau misalnya sebenarnya gamenya bisa diselesaikan tanpa bantuan. Cuma mungkin perlu kemampuan perlu experience untuk main, soalnya permainan seperti ini kan nggak biasa orang langsung bisa solve biasa. Saya boleh nanya satu pertanyaan nih Pak ya. Iya. Jadi kalau orang tuh udah main nih, tadi kayak Riyama mau main, terus tiba-tiba masuk, dia nggak bisa tapi nggak mau nanya. Nah, waktunya tuh ada pembatasan waktu nggak nih? Ya, jadi di dalam seharian gitu. Malah ngapet nih kalau nanti aku nggak bisa keluar, mau keluar. 2 hari nginep di situ nih. Gimana tuh? Kita di sini biasanya waktu kita memang 2 jam. Jadi kalau mereka kan di dalam satu episode ada beberapa ruang-ruang rahasianya, semacam checkpointnya. Jika kalau misalnya dalam sekian waktu mereka belum berhasil melewati sana, mungkin akan dipandu sedikit, sehingga mereka meskipun tidak tanya mereka bisa lanjut ke ruang berikutnya. Cuma ada sensasi sendiri ketika kalian bisa mencahin sendiri. Ini loh, mereka merasa pintar, dan memang tidak semudah itu untuk memecahkan. Dan ketika satu tim ini ada yang memecahkan, dia lebih. Contohnya apa sih soalnya gitu? Contohnya, misalnya kalau misalnya salah satu temanya, misalnya mereka ada di sebuah kereta api misalnya. Nah, di sebuah kereta api itu mereka harus cari sebuah tanggal pembuatan dari kereta ini. Bisa pilihan ganda nggak itu? Nggak ada pilihan. Kalau Iya. Tapi boleh bawa handphone kan, kita searching aja gitu. Oh, di sini mereka masuk semua peralatan elektronik mereka harus tinggalin di sana. Nggak boleh bawa handphone. nggak boleh Mister Google, nggak boleh. Misalnya di dalam sebuah kereta mereka nanti mencari sebuah misalnya nanti mereka lihat produksi keretanya atau tiket tahun ini, terus ada hubungannya apa, dari situ mereka mendapatkan sebuah tahun untuk membuka ke ruang berikutnya. Untuk, supaya terbuka. Kalau ngomong soal tingkat kesulitan, sulit nggak sebenarnya nih kalau untuk orang awam? Untuk awam kita di sini pasti keluar sepanjang gamenya. Mereka kita sedikit berbeda dengan escape game. Kalau escape game biasanya mereka mungkin bisa tidak keluar karena bantuannya terbatas. Kalau di sini kita akan bantu sampai mereka keluar sehingga mereka merasakan sensasi penuhnya. Soalnya sampai habis ada sebuah kejutan di endingnya setiap kali. Sayang kalau mereka tidak sampai situ dan kalian harus mengulangi. Mungkin itu tidak puas bagi orang-orang customer. Tapi memang ada tingkatan-tingkatannya ya? Ada kesulitannya dan ada tingkat keseramannya, ada beda-beda. Ada yang mulai dari yang tidak seram, jadi lebih ke Indiana Jones, lebih ke temple gitu. Mereka bergerak di sebuah kuil seperti tersebut. Terus baru ada yang tema horor dan seperti itulah, beda-beda dia. Jadi bapak saya datang nih, saya ambil yang basic aja, saya ambil yang basic gitu. Bisa gitu ya? Kelas mentas dulu. Pak Joko, tapi kalau di Next Coffee sendiri kan juga banyak inovasi-inovasi Pak ya? Betul. Kalau Anda lihat sebagai pengamat bisnis seperti apa? Iya, jadi kemarin waktu 2 minggu yang lalu saya lihat kan di Next Coffee itu ada satu produk yang pakainya nggak gula, pakainya kan madu ya. Nah ini proses scamper sebenarnya, sadar nggak sadar. Jadi scamper itu sebenarnya sudah nggak lagi dipikirin sadar nggak sadar, terciptalah sebuah produk nih. Kok kombinasi berarti atau substitusi. Oh kenapa kok ada madu? Oh mungkin karena orang kalau pakai gula itu mungkin tingkat kemanisannya lebih, kalorinya lebih tinggi sehingga pakai madu. Dan jadi madu ini ketika ditambahkan ke unsur kopi, dia ada unsur combination, substitution,
and modification. Ya tidak umum lah, tidak wajar. Dan ini saya pikir madu nggak umum ya. Betul, dan saya pikir ini bagus untuk Max Coffee, dan Max Coffee mesti melakukan ini secara terus menerus gitu. Contohnya di situ ada hibiscus tea misalnya ya, let's energize. Jadi kan ini orang masuk tempat kopi, tapi ada juga karena nggak semua orang masuk ke outlet kopi itu mau suka minum kopi. Iya. Jadi ternyata dia sudah mulai ada tea-nya, dan tea-nya ini tea muda banget kan kalau lihat gambarnya, warnanya cerah. Ini muda banget ini berarti gitu. Pucuknya Pak yang enak teh itu. Betul. Promosi nanti Pak kalau soal pucuk deh. Oke, kita masih akan lanjutkan lagi nanti di sesi yang selanjutnya. Listeners masih live dari Max Coffee Bento Junction Lipo Village Tangerang.